Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwiratul Faadah dengan NIM 193100094 yang ingin menjelaskan salah satu bab dari mata kuliah ilmu usul nahwu yang diampu oleh Ustaz Tamimullah. Yang akan saya jelaskan yakni dalam bab ijma'. Ijma' menurut bahasa adalah menetapkan pada dua makna, yaitu yang pertama bermaksud atau berniat atau bertekad pada satu perkara. Maksudnya, kejadiannya bisa digambarkan pada hanya satu orang atau pelaku satu sudah dikatakan berijma'. Sedangkan makna yang kedua yaitu kesepakatan. Maksudnya, kejadiannya bisa digambarkan pada dua orang atau lebih. Itu menurut bahasa. Sekarang ijma' menurut istilah. Ijma' menurut istilah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh ulama nahwu dari dua negeri, yaitu Basrah dan Kufah. Dan beberapa ulama nahwu memberi perhatian pada ijma' semenjak awal permulaan penyusunan ilmu nahwu. Di antaranya ialah Imam Sibawayh yang membahas ijma' pada kitabnya. Beliau mengisyarahkan ijma' dengan lafaz ajma'una wa nahwuhuma, namun tidak menjelaskan kehujahan ijma' dengan jelas. Dan pula Imam Al-Mubarrad sangat berpegang teguh atas pandangan ijma' sebagai hujjah atau memperjelas kehujahan ijma' dengan jelas. Dan lagi ada ulama juga, yakni Ibnu Jinni, yang menjadikan ijma' sebagai hujjah dan memberi batasan pada beberapa syarat yang menghukuminya. Hal itu nampak ketika beliau mengarang bab yang berjudul Babul Qaul ala Ijma'il Arabiyyah Mata Yakun. Dan beliau juga membedakan ijma' menjadi dua, yaitu ijma' bahasa dan ijma' fikih. Yang pertama kita bahas ijma' bahasa. Ijma' bahasa tidak bisa menjadikan ketetapan bagi mukhalif dengan alasan tidak terdapat keterangan dari zat yang ditaati perintahnya secara hakikat Allah dan secara majas Rasul, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan ulama bahasa tidak bersepakat pada kesalahan baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Yang kedua, ijma' fikih. Ijma' fikih ialah ijma' yang bisa menjadi ketetapan bagi mukhalif dengan alasan yang mengacu pada sabda Rasulullah SAW, ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Bukan berarti beliau membolehkan keluar secara mutlak kecuali dengan syarat di atas. Ada satu ulama yang bernama Imam Ar-Radhi berpijak pada ijma' dalam permasalahan ilmu nahwu tentang qismul af'al, yang tidak menjadikan fi'il mudhari' mabni sukun. Andai saja boleh keluar atas ijma'nya ulama nahwu, maka keberadaan fi'il mudhari' yang lazim dimabnikan pada sukun. Di antara tarjihna Imam Radhi tentang ilmu nahwu dalam syarah kifayah yaitu ialah mengira-ngirakan khobarnya masdar. Dalam permasalahan ini ada 4 madhab. Yang pertama yakni madhab ulama Kufah. Pada lafaz dharbi zaidan qa'iman, kata qa'iman menjadi hal dari ma'mul masdar secara lafaz dan makna. Kata dharbi menjadi masdar dan zaidan menjadi ma'mul. Jadi qa'iman menjadi hal dari zaidan. Dan kata dharbi menjadi mubtada dan khabarnya setelah hal, yaitu dikira-kirakan secara wajib. Adapun pentakdirannya yaitu dharbi menjadi mubtada wa huwa masdar, qa'iman menjadi hal. Dharbi menjadi mubtada, zaidan qa'iman, haisul menjadi khabar. Yang kedua yakni mazhab ulama Basrah kecuali Imam Akhfash. Kata qa'iman menjadi hal dari ma'mul masdar zaidan secara makna bukan lafaz. Amal yang ada pada hal dibuang dengan pentakdiran dharbi zaidan sebagai mubtada, hasilun sebagai khabar. Kemudian
dhorof dan syaratnya dibuang menjadi dharbi Zaidan qa'iman. Yang ketiga yakni madhab Imam Akhfash dan Imam Malik. Nah, di sini hal yang menempati tempatnya khobar ialah masdar yang diidhofahkan pada sahibul hal. Pentakdirannya yaitu dharbi sebagai mubtada, Zaidan sebagai maf'ul, dharbu sebagai khobar, dan qaimah sebagai hal. Nah, yang keempat yakni madhab Ibnu Durustuwai dan Ibnu Babshad. Di sini tidak ada khobar bagi masdar atau lafadz dharbi yang tidak memiliki khobar, karena keberadaan masdar itu jatuh pada tempatnya fi'il dengan pentakdirannya yaitu dharbi Zaidan qa'iman ay adribuhu qa'iman. Sekarang kita beralih pada pembahasan selanjutnya, yakni masuknya ba az-zaidah pada khobarnya ma at-tamimiyah. Ma dibagi menjadi dua, yaitu ma at-tamimiyah dan ma al-hijaziyah. Ma at-tamimiyah yaitu ma yang tidak beramal sebagaimana laisa, sedangkan ma al-hijaziyah yakni ma yang beramal sebagaimana laisa. Dalam permasalahan ini ada dua madhab, yaitu satu madhab Abi Ali al-Farisi dan Imam Az-Zamakhsyari. Tidak masuknya ba az-zaidah pada khobarnya ma at-tamimiyah dengan alasan satu, ba az-zaidah hanya masuk pada khobar yang dinasobkan atau hanya memakai ma al-hijaziyah. Dan yang kedua, Ibnu Ya'is menolak Az-Zamakhsyari dengan ucapannya walaysa bisyadidin. Hal itu tidak tepat karena sesungguhnya ba jika asal masuknya ba itu pada laisa, maka ma juga akan dibawa. Maksudnya ma juga bisa dimasuki ba zaidah karena persekutuan laisa dan ma dalam menafikannya. Nah, yang ketiga, tidak ada perbedaan antara ma al-hijaziyah dengan ma at-tamimiyah. Jika ada ba zaidah masuk pada khobarnya ma dihadapkan lam pada khobarnya inna, di situ lam juga bisa dimasukkan pada khobarnya inna, sehingga ma al-hijaziyah dan ma at-tamimiyah itu sama. Intinya, jika setelah ma at-tamimiyah itu menjadi mubtada dan khobar, sedangkan setelah ma al-hijaziyah itu menjadi isim dan khobarnya ma. Yang kedua yakni madhab Imam Akhfash al-Mubarrad, Ibnu Ya'is, Ibnu Hajib, Ibnu Usfur, Ibnu Malik, Ibnu Malki al-Murdi, dan As-Suyuti, yang menyatakan bahwa boleh masuknya ba az-zaidah pada khobar ma at-tamimiyah. Dan ada ulama Abdul Qadir al-Baghdadi menjelaskan bahwa ba yang ditambah pada kata bawan yang jatuh setelah ma'an nafiyah al-makhfufah dengan kemasukan inna secara kesepakatan ulama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengkhususan penambahan ba az-zaidah yang masuk pada khobarnya ma al-hijaziyah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.